Baik, shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat GBS Kalvari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau dengarkan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita kembali berada di tempat ini, kita mau puji muliakan namanya, kita mau bersekutu, bahkan kita mau tangkap setiap berkat kebenaran firman yang Tuhan boleh taruh dalam hati hambanya untuk Tuhan boleh kasih pada kita dan kita boleh pakai dalam kehidupan kita. Kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau boleh langkahkan kami hingga pada hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur atas setiap berkat dan tantangan yang akan kami terima, akan kami gapai dalam hari-hari ke depan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersekutu memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap puji muliakan nama-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih dan lebih lagi hanya di dalam nama-Mu yang hidup, yang percaya. Boleh bersama-sama katakan amin. Dan kemuliaan buat Tuhan kita dasarnya sudah sangat bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama puji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama meninggikan namanya. Kita mau bersama-sama berseru kepada Dia saja. Kita sungguh percaya dan kita setiap kita minggu bahwa hidup kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Dia. Kita mau bawa diri kita, hati kita untuk boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Nya, persembahan yang menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat katakan pujian ini dengan sungguh sekali lagi. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku
Persembahanku yang terbaik.
Benar sungguh Tuhan, kami bawa korban persembahan kami Tuhan yang terbaik kami bagimu Tuhan. Pakai hidup kami untuk tak terus menyukakan, menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah setiap kami yang kau pilih Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, dalam di mana kau boleh tempatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk puji muliakan nama-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap pujian ini Tuhan boleh tertanam terus di dalam hati kami, boleh kami bawa dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh berseru dan mengandalkan Engkau saja. Thank you Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, siapa yang bersemangat pada pagi hari ini. Walaupun di hari yang lalu kita baru kehilangan saudari kita Ibu Eminio, tapi kita tahu bahwa dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Dia sudah beroleh kemenangan, dan setiap kita yang ada di sini yang ditinggalkan, kita tetap terus harus melanjutkan kehidupan, dan kita boleh menjadi berkat buat siapa saja yang Tuhan boleh taruh dan tempatkan kasih seperti. Boleh kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat kita. Ya, kasih tos dong kiri dan kanannya. Saya mau lihat senyum-senyum yang mengembang pada pagi hari. Yes. Dan sama-sama puji muliakan nama Tuhan. Sama-sama bersorak buat dia. Kasih tepuk tangan paling tinggi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di dalam-Mu. Haleluya. Sekali lagi dengan semangat katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di dalam-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
badan yang sehat. Bahkan kita tetap terus Tuhan kasih energi untuk terus bersorak-sorai puji muliakan nama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Dan kita mau siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Ini kami Tuhan. Kami membawa hati kami, diri kami, bahkan hidup kami untuk boleh menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap kami terus datang dan terus melekat kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi, kami mau terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami juga mau belajar terus memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kami. Biar kehidupan kami terus dituntun oleh firman-Mu. Sebentar kami akan mendapat kembali kekuatan baru lewat firman-Mu. Kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan lemah lembut dan mau dengar-dengaran. Sama seperti Samuel yang mau mendengar suara Tuhan, demikian juga kami semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, hari ini sebetulnya cuacanya cerah ya, tetapi kalau tadi kami melayani ibadah pelepasan saudari kami yang kami kasihi, ibu yang kami kasihi, Ibu Enyo yang dipanggil pulang hari Jumat. Tetapi saya percaya ya, walaupun kalau di dunia nih kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayangi pasti bilangnya gini, turut berduka cita. Tetapi kami boleh merasakan bahwa Ibu Enyo itu sudah terbaik gitu ya, sehingga kami boleh bersuka cita karena Ibu Enyo sudah berbahagia bersama Tuhan di surga. Ya, firman-firman Tuhan yang menguatkan kita. Demikian juga kita tinggal yang hidup nih, yang berjuang. Tetapi kita pun bisa menikmati kerajaan surga di muka bumi ini. Walaupun dihadapi berbagai macam masalah, tetapi kita bisa merasakan kerajaan surga itu di muka bumi ya. Nah saudara, kita akan langsung ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau boleh memilih saudara, tidak ada seorang pun yang mau menerima sisa yang dalam kehidupan ini. Biasanya saudara tentu nggak mau dong diberi makanan sisa ya. Maunya pasti kalau boleh memilih kita mau dapat yang terbaik ya. Mulai dari makanan aja pengen makan, nggak mau dapat makanan sisa. Yang sekolah pengen dapat nilai terbaik, yang bekerja pengen dapat kerjaan terbaik, maunya seperti itu saudara ya. Nah hari ini saya mau men-share tentang bagian yang terbaik, the best part ya. Apa yang kita dapat lakukan atau kita berikan kepada Tuhan. Karena kita pun sebagai manusia tidak mau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, pengennya yang baik gitu ya. Nah kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan tentang Maria dan Marta ya. Mulai ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Marta dan Maria ini adalah dua orang bersaudara. Mereka bersaudara dengan lagi kakak laki-lakinya yang bernama Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Ya, itu kisahnya pasti pada tahu semua ya. Nah, di sini kita melihat dua orang saudara ini punya karakter yang berbeda. Saudara kandung loh. Ya, saya punya saudara kandung ya. Ya, walaupun dari satu bibit, dari satu benih, ada kemungkinan ada karakter yang berbeda gitu ya. Kalaupun ada juga samanya. Kalau misalnya suka orang bilang ya, kalau misalnya lagi berbicara atau
misalnya melakukan sesuatu suka bilang mirip gitu ya, ya emang kalau saudara seperti itu. Tetapi Maria Marta ini juga punya karakter yang berbeda, ya. Mereka adalah dua orang wanita yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Itu ada ayatnya ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka bertiga, dikatakan termasuk Lazarus. Tetapi dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu kepada Marta. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Mungkin saudara sudah sangat hafal kisahnya, tetapi kita belajar memahami bagaimana perasaan mereka jika kita ada di posisi mereka. Ya. Mungkin kalau yang para bapak-bapak yang pada pria, gimana nih saya memposisikan diri di diri Marta atau Maria, bukan jadi perempuan ya, tetapi kita mau belajar dari karakter mereka. Kita lihat dulu Marta. Dia adalah, kalau saya bisa gambarkan atau saudara juga bisa membayangkan, Marta ini orangnya aktif, ya. Dia ingin melayani yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk menjamu Tuhan Yesus. Coba kita bisa pahami Marta ya. Di tengah dia sibuk mengurus segala sesuatunya. Kalau ibu-ibu yang terbiasa masak di dapur, ya, ada yang senang masak dong, ibu-ibu ini juga senang lah ya masak. Tetapi namanya masak itu capek ya. Capek ibu-ibu nyiapin segala macam ya. Tapi kalau senang ya senang gitu. Tapi pasti capek gitu ya. Mengurus segala sesuatunya. Dan Maria tidak membantu Marta. Marta nggak tegur langsung secara Maria, nggak bilang, Maria bantuin lo gitu ya, nggak gitu ya. Tetapi dia kalau kita bayanginnya lagi sibuk bolak-balik ya, udah di dapur terus bawa makanan mungkin ya, terus masak ya. Dia nyampein protesnya lewat Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan negur Maria, suruh dong Maria bantuin saya gitu. Jadi kalau kata kita mah nggak ke Maria ya, kalau dia mau minta bantuan kan bilang aja langsung ya, Maria bantuin aku dong gitu ya. Tetapi ini lewat Tuhan Yesus, kok dia diam aja sih? Jadi ada protes ya dari Marta. Nah sebaliknya Maria, dia bersikap lebih tenang dari Marta. Dia senang Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan dia pun menyambutnya, tetapi dengan cara berbeda. Yang dilakukan Maria adalah nggak mau jauh dari Tuhan Yesus. Dia duduk, dikatakan, di bawah kaki Tuhan Yesus, ngedengerin Tuhan Yesus bercerita, ya, berbicara. Pokoknya nggak mau jauh dari Tuhan Yesus. Itu Maria. Yang terpenting dari kisah ini adalah penilaian Yesus terhadap keduanya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus malah menegur Marta ya, dikatakan, kamu khawatir dan nyusahin diri sendiri, ya. Tuhan malah memuji Maria karena telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada sebagian anak Tuhan bersikap seperti Marta. Dia merasa sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua dilakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa itu salah? Enggak sama sekali, ya. Itu bagus. Tetapi yang terpenting adalah di sini hati. Tuhan mengetahui setiap hati manusia. Dan demikian juga orang-orang yang memiliki sikap hati mungkin seperti Marta ini sayang loh sama Tuhan Yesus. Tetapi puji Tuhannya waktu begitu Marta ditegur, Martanya nggak marah sih, gitu ya. Tetapi di situ Marta belajar pelajaran penting, ya. Kalau saudara yang kemarin sempat menyaksikan Midweek Worship hari Kamis kemarin yang disampaikan Bang Frankie Sihombing, dia menyampaikan begini. Pujian dan penyembahan itu fokusnya siapa? Bukan lagi kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Itu yang saya tangkap ya, ada poin seperti itu. Nah ini pun Tuhan ingin mengajar Marta, ya, bahwa fokusnya bukan lagi kepada, oh nih gue capek nih ngelayanin. Kok itu diam aja, protes kan? Dia nggak, kalau dia misalnya minta bantuan, ya bilang aja, Maria bantuin aku dong, pasti mau Maria gitu ya, andai kan gitu. Tapi kejadiannya dibuat seperti ini supaya kita juga sama-sama belajar. Ada sebagian orang yang seperti demikian, melayani Tuhan dengan terbaik. Tetapi ada sayangnya, dikatakan ya, bahwa dia seolah-olah, kalau saya tangkap ini, tanpa sadar sepertinya tidak ridho, bukan ridho Roma ya. Bukan nggak tulus juga sebetulnya,
Tapi saya menyadari ya, kayak tadi saya bilang, kalau orang udah, ini yang tugas ibu-ibu nih masak, capek kan gitu. Aduh ini yang aja dia minum, aku yang kerja gitu ya. Nah, protes nih, suka ngomel. Aku juga suka ngomel ya. Kalau udah kerja ya ribut, terus anak-anak saya lagi main HP. Bantuin mami dong gitu. Jadi saya itu kembali lagi kepada keseharian kita. Tapi ini saya sangkutkan dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik sama Tuhan, ya, kita nggak boleh protes, ya. Kata Tuhan itu nyusahin diri sendiri. Kamu terlalu khawatir ya, kalau kamu mau melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, diberikan aja, tanpa kita nggak usah ngerisauin orang lain gitu. Kadang-kadang kita seperti itu ya, enak sih, aku aja nih melayani gitu. Nggak seperti itu. Tetapi Tuhan mengajar Marta satu hal ya, bahwa hatinya harus beres. Fokusnya ke siapa gitu. Kamu kan melayani aku, ya berikan yang terbaik untuk aku. Gitu mungkin ya, kalau Tuhan mau bilang itu. Nggak usah pedulikan, karena Maria sudah memilih bagiannya yang terbaik gitu. Walaupun sepertinya nggak kerja, ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti dengan saudara mendengar pernyataan ini terus saudara akan bilang, kalau gitu berhenti aja melayani gitu ya, atau nggak usah berbuat apa-apa. Bukan seperti itu. Perbuatan Marta tuh nggak salah sama sekali, dan dia baik ya. Kalau dalam satu gereja aja ada orang yang disebut seksi sibuknya, itu sangat terbantu banget ya, yang seksi riwehnya. Tapi kalau dia melayani dengan sukacita, nggak protes gitu, itu kan luar biasa gitu. Yang Tuhan tegur kan sikap Martanya ini, yang kayaknya nggak ridho gitu. Ya udah aja, kalau mau melayani yang terbaik gitu ya. Mengerti ya? Itu yang dari Marta. Nah sekarang jadi di sini bentar ya. Miliki hati yang ikhlas ketika berbuat sesuatu untuk Tuhan, murni untuk Tuhan, tanpa perlu iri dengan orang lain, tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lakukan semaksimal mungkin, semampu saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan, tanpa ada motivasi lain dan tanpa ada keluhan. Kita mau belajar ya. Selain untuk Tuhan, ingat bahwa manusia juga gini, sering dipengaruhi emosi. Tadi ya, setelah capek seharian bekerja, terus melakukan banyak hal, kadang itu bisa memicu emosi. Siapa yang di sini emosian? Kadang-kadang kalau misalnya lagi kesel, ada orang yang emosinya lambat ya, sabar aja gitu ada. Tapi ada yang cepet emosian gitu ya. Dalam arti bukan marah-marah juga sih, tapi tempat cepat terpancing emosinya. Tetapi di sini kita juga belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Terkadang Tuhan memberikan pengalaman kepada kita agar kita bisa mengendalikan diri. Ya, kita minta nih sama Tuhan, aja dong. Sadar nih ya, aku tuh emosi yang nggak sabaran nih. Malah bukannya dikasih aman-aman aja, kadang dikasih pengalaman-pengalaman yang memicu kita untuk emosinya bisa cepat naik darah gitu ya. Seperti itu kadang dikasih pengalaman seperti itu. Itu tujuan Tuhan adalah untuk melatih kita untuk mengendalikan diri. Ya. Nah sekarang kita lihat dari sisi Marianya. Untungnya ya, walaupun dia kakak beradik, dia punya sifat tenang. Andai dia juga emosian, mungkin ceritanya akan lain. Ya, waktu Marta berkata-kata pada Yesus, tentunya Maria dengar dong. Ya, ada di situ. Suruh dong Tuhan tuh, aku kerja sendiri nih, capek gitu ya misalnya gitu. Maria dengar, tetapi nggak nyaut. Apa jadinya kalau Maria nyaut, gitu ya misalnya emosian. Lain ceritanya. Tetapi Maria ini memilih untuk diam. Orang seringkali ketika menerima teguran yang gak enak, apalagi kalau nggak salah gitu, pasti setidaknya nggak akan diam, ya membela diri lah. Gitu. Tetapi di sini kita belajar bahwa ada kalanya diam itu sangat berharga ketika menghadapi situasi yang gak enak. Ini juga termasuk pengendalian diri. Pengennya mah kesel ya, pengen disautin gitu. Nah, tapi Maria nggak seperti itu. Dia punya sikap yang tenang. Dan ternyata mau bela diri, pembelaannya datang dari Tuhan, ya. Tapi bukan berarti Maria juga nggak melakukan apa-apa. Tuhan bilang bahwa dia memilih bagian yang terbaik, bukan karena dia nggak bantu matanya, enggak. Tetapi dia
memilih bagian yang nggak pernah diambil darinya. Nggak kehilangan loh, momen seperti itu tuh nggak kehilangan. Marta sibuk, bukan berarti dia nggak baik juga. Tetapi Maria ini dikatakan gitu, aduh aku jarang nih, kalau saya mau pahamin, coba ya saudara pahamin, jarang ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh bertamu di situ, tamu istimewa, harusnya dijamu yang enak-enak. Tetapi Maria ini bilang, aku nggak mau melewatkan sedetik pun aku tanpa Tuhan Yesus. Itu ya kira-kira ya, seperti itu. Jadi Maria tuh dari pertama udah duduk di kaki Tuhan Yesus, dengerin ya, tapi Tuhan Yesus apa kabarnya, gimana perjalanannya, mungkin seperti itu ya. Tidak banyak orang yang nggak mau maksudnya mendengarkan suara Tuhan. Banyaknya orang pengen didengarkan, betul apa betul ya. Kalau misalnya kita punya masalah, pengennya orang dengar kita, dengerin dong aku punya masalah. Tapi kalau giliran orang lain berbicara, kita juga harusnya menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus itu pendengar yang baik. Tapi di sini Maria juga belajar satu hal, dia menjadi pendengar yang baik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, nggak bosan-bosan gitu. Ya, bukan nggak mau bantuin Marta. Kalau Marta misalnya, Maria sini dulu dong, misalnya seperti itu. Ini bawain teh misalnya gitu ya, pasti mau lah. Tapi Maria ini duduk di bawah kaki Tuhan Yesus gitu ya. Nah, oke. Kalau saya tanya sama saudara, bagaimana perasaan saudara ketika saudara kehilangan momen berharga? Misalnya gini, ketika seharusnya saudara pengen nih berkumpul sama anak-anak, ya, orang tua biasanya pengen kumpul sama anak-anak, tetapi karena satu keadaan tidak bisa berkumpul, tentunya sedih ya. Misalnya kalau ada anak yang di luar kota, aku mau liburan nih Pak, nanti ya minggu depan, wah ditunggu-tunggu nih, aku udah kangen udah lama nih misalnya ketemu ya, Ma aku mau pulang ya, misalnya kalau anaknya udah nikah di luar kota gitu, oke gitu. Tapi ternyata pas hari hanya nggak jadi pulang, rasanya sedih ya. Tapi tadinya udah memimpikan momen bersama nggak jadi. Nah, saudara, di sini kita belajar juga satu hal, jangan sampai kita kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Ya, Maria ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, dia memilih untuk dekat dengan Yesus, bukan melakukan hal-hal lain. Ya, tapi maksudnya gini, tidak juga menjauh dari Tuhan. Gitu. Ada kadang-kadang orang yang menjauh, menjauh dari Tuhan. Tetapi Maria ini mengambil sikap yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memilih bagian terbaik versinya Tuhan, bukan versinya kita? Apakah kita sering melewatkan momen kita bersama dengan Tuhan? Maksudnya melewatkan tuh menyia-nyiakan gitu ya. Lewatin bersama Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan ketika saudara seharusnya ibadah, tetapi saudara tidak datang ibadah, tapi bisa harusnya, gitu maksudnya ya. Ini dalam tanda kutip. Ada hal yang misalnya, oh saya sakit, nggak bisa datang. Kalau sekarang kan bisa lewat online, tapi seharusnya bisa datang, nggak datang. Gimana perasaan Tuhan ketika saudara melewatkan hal ini atau menyia-nyiakan momen ini, gitu ya? Seberapa sering kita melewatkan waktu-waktu doa kita dengan hal lain? Sudah saatnya kita mulai merenungkan hal ini, mulai bisa memilih bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan dan berikan kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mau baca ayat tambahan yang tercatat di dalam Yohanes 12, 1-3. Saya sebetulnya nanya seorang teman, tapi saya belum dapat jawabannya. Gini ya, Yohanes 12, 1-3 saya akan bacakan dulu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti rumahnya Marta Maria ya. Oke. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, saya cuma mau nanya, momen ini, tetapi kita nggak perlu bahas terlalu detail. Di momen ini kalau saya lihat, ini sepertinya momen yang sama yang tadi. Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, berarti rumah Marta Maria. Ya lagi makan, ada Marta, ada Maria, Lazarusnya pasti ada karena tuan rumah ya. Martanya melayani dia persis sama kayak tadi. Dan apa yang dilakukan Maria? Ternyata dia duduk diam kan tadi di bawah kaki Tuhan Yesus.
Tetapi Maria ini dikatakan mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria ini mau mengorbankan apa yang mungkin uang itu bisa dipergunakan untuk kehidupannya gitu. Tetapi dia dikatakan membeli minyak narwastu murni yang mahal hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Kalau kita baca selanjutnya ada yang protes kan, Yudas protes, ngapain ngambilin uang seperti itu, lebih baik diberikan untuk orang miskin. Tetapi Tuhan tahu hatinya Yudas, tapi kita nggak berbicara Yudas saat ini, tapi kita bicara tentang sikap Maria dan Marta. Kita lihat Maria ini orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dia memberikan bukan hanya barang mahal aja, tetapi seluruh hidupnya. Ya, dikatakan dia pengen dekat kaki Tuhan Yesus, dia meminyaki dikatakan kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambutnya kan panjang. Bayangin, ini adalah lambang mahkota buat wanita, rambut ini ya. Tapi itu kaki Tuhan Yesus dilap bukan dengan kain tetapi dengan rambutnya. Artinya Maria merasa nggak layak, ya. Dia menaruh setiap kehormatan dirinya sebagai manusia di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak menerima sembah kita. Ini Maria, hatinya itu loh, ya. Kita belajar memahami hatinya Maria. Saudara, bagian terbaik apa yang kita bisa berikan pada Tuhan? Kita juga ingat kisah Kain dan Habel. Saya nggak berbicara Kain dan Habel, tetapi dua orang kakak beradik ini juga punya karakter yang berbeda. Dan ketika mempersembahkan sesuatu, yang diterima adalah persembahan Habel, bukan Kain. Ya. Nah, bagian terbaik apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Di sini saya memberikan 3 hal aja, tapi saudara nanti dengan merenungkan firman, saudara akan tahu apa yang mesti kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama adalah waktu. Kita diberi waktu 6 hari bekerja. Biasanya 6 hari bekerja, ada 7 hari ya. Tapi waktu bekerja biasanya 6 hari, bahkan ada yang 5 hari kerja. Maksudnya bukan kerja di yang ibu rumah tangga sih full ya kayaknya ya gitu ya. Tetapi ini kerja di luaran yang sekolah gitu ya, 5 atau 6 hari. Itu lakukan yang terbaik saudara. Tetapi saatnya ibadah, jangan lagi waktu itu dicuri oleh waktu saudara untuk hal lain. Itu loh saudara. Udah 6 hari loh dikasihin. Mau cari uang semaksimal mungkin oke gitu. Tetapi di hari Minggu Tuhan hanya minta sejam sampai 2 jam untuk ibadah. Jangan sampai dicuri waktu saudara untuk hal lain. Waktunya berdoa atau saat teduh, jangan lagi waktu itu dicuri oleh hal-hal lain. Saudara harus menyiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan beri waktu yang sisa. Nanti aja deh kalau ada waktu. Berarti itu kan bukan yang memberikan yang terbaik, ngasihnya sisa. Sedangkan kita sendiri nggak mau dikasih sisa. Kalau pengen dapat berkat dari Tuhan, pengen yang terbaik, nggak mau kan dikasih sisa. Oh, aku Tuhan ngasih ke yang lain, kamu dikasih sisanya, nggak mau, pasti pengen dapat yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Jangan beri waktu sisa untuk Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah memberikan sisa untuk kita. Ingat peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kalau kita pahami benar ya, gitu. Itu tuh lagi Pastor Dave juga di Midweek Worship, saya banyak dapat berkat ya ketika saya melihat Midweek Worship. Saya ingat Pastor Dave membahas tentang yang 5.000 orang ini dikasih makan. Itu tuh Tuhan ngasih dengan kenyang. Kalau kata kita mah orang kalau udah kenyang sampai apa ya, sendawa gitu ya, gitu ya, sampai nggak bisa makan lagi, itu masih bukan dikasih sisa, ada sisanya. 12 bakul berarti kan berkelebihan tuh. Orang-orang yang makan 5.000 orang itu tuh berkelebihan, dan 12 bakul itu nggak mungkin dibuang, pasti dibagi-bagi. Berarti kan berlebih. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Tapi seringkali kita banyak protes sama ketika Marta, padahal Tuhan mau memberikan yang terbaik, dan Maria sudah mendapatkan bagian terbaik itu. Tetapi Marta belajar. Tapi saya percaya Marta kan nggak protes. Dia juga karena mengasihi Tuhan Yesus pasti akan banyak belajar. Tetapi kita mau belajar di sini untuk mengendalikan diri, nggak protes. Mungkin saat ini waktunya belum tiba. Mungkin kita melihatnya, oh dia yang diberkati, kapan Tuhan diberkati? Tetapi belajarlah seperti Maria. Dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Harusnya dia punya uang yang dikatakan segitu mahal, dia beliin minyak wangi hanya untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Orang lain melihat, bahkan murid Tuhan Yesus sendiri kan bilang, si Yudas ya bilang, ih ngapain itu buang-buang minyak wangi gitu. Kita seringkali juga mengurusi hidup orang lain.
Tetapi kalau misalnya kita bersikap seperti Maria, kita juga mau bayar harga, saudara. Ya, ini yang sebetulnya yang kedua. Ya, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Berkat, dikatakan uang. Karena setiap berkat atau uang yang ada dalam kehidupan kita itu juga Tuhan yang kasih. Berkat jasmani, kesehatan, materi. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik, sehingga bukan lagi digunakan untuk memuaskan hawa nafsu saja, tetapi juga untuk perbuatan-perbuatan baik dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, melayani sesama. Mungkin kita nggak bisa kasih banyak, tetapi Maria ini luar biasa loh, ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia nggak hitung-hitungan nanti, saya nggak punya uang lagi, enggak. Karena dia cinta sama Tuhan Yesus, dia memberikan uangnya, diberikan minyak wangi, dikatakan, untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Karena memang sih itu kan 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus bilang dia sedang mempersiapkan kematianku, katanya gitu ya. Tetapi berarti Maria ini sejalan nih sama Tuhan Yesus ya. Biarlah kita, yang kedua adalah ketika kita diberi berkat, kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang ketiga adalah tenaga atau keahlian. Saudara mungkin punya tenaga, keahlian, talenta, bisa diberikan untuk Tuhan. Tetapi berikan sekali lagi dengan ikhlas tadi ya. Bukan karena paksaan atau jadi beban. Pastikan saudara melakukannya dengan sukacita. Kita belajar, saya pun harus banyak belajar ketika udah badan capek gitu ya. Kadang-kadang untuk melakukan satu hal yang lain suka berat ya saudara ya. Tetapi apalagi untuk Tuhan, kita nggak boleh menjadi berat, harus sukacita. Kami melayani dari kemarin ya, kalau secara fisik capek gitu, tetapi ada sukacita sendiri. Aduh itu nggak bisa. Gimana ya kalau diceritain panjang, bertemu dengan keluarga Ibu Enyo kemarin, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu merupakan satu kebahagiaan buat kami sendiri ya. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Udah pasti gitu, ketemu teman lama yang udah 30-50 tahun, 35 tahun nggak ketemu gitu, sampai nggak kenalin lagi, sehingga bisa connect lagi. Itu merupakan buat saya momen berharga, satu yang berharga. Dan kami berdua mau tangkap itu sebagai ada rencana Tuhan di dalamnya. Bukan kami gitu, tapi pasti ada maksud Tuhan yang indah. Amin ya. Nah, hampir terakhir di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 mengatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa terjadi ini? Mereka melayani Tuhan. Mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat dalam namamu juga, katanya, pakai nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu. Begitu. Kamu pembuat kejahatan. Sekali lagi, ini bukan berarti kita nggak perlu melayani. Tetapi di sini bicara tentang siapa yang menjadi fokus kita melayani. Bagaimana hati kita dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa di dalam hidup ini, ya, dan kemarin kan bicara yang Bang Frankie bilang, pujian dan penyembahan itu nggak hanya bicara, lagi di atas mimbar, para WL, singer memuji nama Tuhan, jemaat di gereja memuji nama Tuhan. Tapi itu harus jadi lifestyle dalam kehidupan kita. Ya, ada pujian dan penyembahan. Hati kita tuh terus connect sama Tuhan. Jadi ketika kita berbuat tadi ya, misalnya, berdoa untuk orang yang sakit, orang itu sembuh, fokusnya bukan lagi kita, tapi ini Tuhan Yesus yang melakukan. Ya, nggak dicuri kemuliaan Tuhan itu. Ya, kalau ini berbicara orang yang melakukan, pakai nama Tuhan, tetapi Tuhan nggak menerima karena sama kayak yang kait sama Habel. Hati mereka kemana? Siapa yang jadi fokus mereka? Gitu ya. Biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan. Hati kita, ketaatan kita benar-benar tidak ada motivasi tersembunyi. Taat ya taat gitu sama Tuhan. Nggak ada aku taat karena atau aku taat tapi Tuhan harus. Nah, nggak seperti itu. Tetapi ya aku harus taat sama Tuhan tanpa ada dalih. Belajar dari kisah Marta dan Maria. Kenapa Tuhan lebih memuji Marta? Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel dan Kain tidak? Kita banyak belajar ketika kita terus menggali firman Tuhan ya. Ayat terakhir, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan?
sama seperti korban mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bukan berarti memberi persembahan gak baik, tetapi dikatakan kita harus lebih mendengar suara Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Hati kita sekali lagi harus connect sama Tuhan, ya, bukan berlaku versinya kita sendiri. Ini loh Tuhan, aku sudah berikan yang terbaik. Ini loh aku Tuhan, nggak seperti itu. Tetapi ada protes, ada iri hati, ya. Aku enggak, tapi fokusnya aku persembahkan untuk Tuhan karena aku cinta Tuhan, gitu ya. Jadi fokusnya hanya kepada Tuhan. Jika saat ini ada yang belum dimengerti oleh saudara, saudara harus terus mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya. Misalnya ada protes, nggak kayak begini nih. Saudara gali terus firman Tuhan, lebih banyak lagi dengerin firman Tuhan, dan dikatakan nanti Roh Kudus akan membantu saudara, ya. Biarlah kita berubah menjadi semakin lebih baik lagi sesuai dengan pertambahan usia kita, ya saudara, ya. Tahun demi tahun umur kita ini bertambah. Nanti yang anak-anakku yang remaja ini akan bertambah dewasa. Kita berdua akan nambah menua gitu. Tetapi kerohanian kita juga harus bertambah baik, bukannya malah menjauh dari Tuhan. Untuk yang bergabung juga di live saat ini atau nanti yang menyaksikan rekaman, ingat bahwa waktu di dalam dunia ini sangat singkat, ya. Suatu saat kita harus berhenti di dalam dunia ini. Tetapi kita harus pastikan ketika kita berhenti di dalam dunia ini, saudara sudah mengambil bagian yang terbaik ini, sehingga pintu surga terbuka buat saudara. Kemarin luar biasa firman Tuhannya. Pintu di dalam dunia ini mungkin tertutup saat kita meninggal. Jasad kita dikuburkan akan kembali kepada tanah. Tetapi roh ini akan kembali harusnya kepada Sang Pencipta, bukan kepada kebinasaan. Bukan lagi tadi, ya, begitu ketemu Tuhan, ya kamu, aku nggak mengenal kamu. Kita nggak mau seperti itu kan. Tetapi kita mau Tuhan menyambut kita. Hai, sini anakku, mari, gitu. Itu yang kita harapkan, itu luar biasa. Orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, ya tentunya dia nggak akan mau mengecewakan Tuhan Yesus. Nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi bukan artinya nggak peduli gue mau berbuat apa, enggak. Tetapi orang yang cinta Tuhan Yesus, dia pasti yang akan melukai hati Tuhan Yesus dengan perbuatannya, ya. Semakin belajar dari perkataan dan perbuatan kita. Kalau ada yang salah, kita nggak boleh takut atau gengsi untuk meminta maaf sama Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Penutup, jika kita memilih untuk mengabdikan diri kita pada perkara-perkara rohani di atas urusan-urusan duniawi, maka kita akan menerima berkat-berkat abadi. Itu saudara kuncinya, ya. Kita abdikan diri, cari perkara-perkara rohani di atas urusan-urusan duniawi, maka kamu akan menerima berkat-berkat yang abadi. Itu pasti. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal, tetapi pagi hari ini tentang bagian yang terbaik. Sudahkah kita memberikan bagian yang terbaik? Mungkin belum. Saya pun belum mungkin ngasih bagian yang terbaik, merasa kurang gitu ngasih sama Tuhan. Tetapi kita belajar untuk dari kitanya nih, maksimal kasih Tuhan, ya. Baik tadi waktu, tenaga, uang. Kalau kita mencari uang kan toh-tohan. Kadang ini kepala jadi dengkul jadi kepala gitu. Malam jadi siang, pagi gitu, pagi jadi malam gitu. Kalau untuk Tuhan seperti apa? Harusnya seperti itu. Ingat, saya cuma berpesan gembala di sini, ya, bahwa hari Minggu ini semua hari memang baik waktunya Tuhan. Tetapi hari Minggu yang dikhususkan untuk beribadah, jangan lagi kita curi dari Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian ini sambil kita renungkan kata-katanya bahwa kebaikan Tuhan yang sudah kita terima itu kadang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku
Tuhan tidak pernah membedakan kita. Aku apa adanya, Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selamanya hidupku mau menyembah-Mu. Yang kita lakukan sampai Kau sayang, berarti bagiku yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang tidak melihat rupa. Dia tidak melihat kemuliaan kita. Kita punya uang, banyak uang, tidak. Tapi Dia menilai setiap hari kita. Apakah kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kau terangkan di dalam salahku hidup. Ku mau menyembah-Mu. Katakan ini kepada Tuhan. Engkau sangat berarti bagiku, Yesus, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Saudara, Tuhan Yesus, walau saat ini kita belum memberikan yang terbaik, katakan yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sembahyang, katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, saya kasih memberikan yang terbaik bagimu, Yesus. Inilah hidup kami, seluruh hati kami. Tuhan, Kau yang menilai setiap hati kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bagimu, Yesus. Yesus. Tidak banyak yang kami dapat berikan, tapi kami memberikan hidup kami bagimu, Yesus. Haleluya, milik kami Tuhan, ayatkan kami menjalankan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, seberapa banyak ucapan kami, terima kasih kami kepada Tuhan tidak cukup untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami bukan hanya di gereja ini, tetapi kami mau belajar banyak hal ketika kami menggali firman Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang memberikan yang bagian yang terbaik yang harus kami lakukan, yang bisa sebetulnya kami lakukan. Sama seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus,
memberikan kehidupannya, mendengar suara Yesus, lebih banyak mendengar suara Yesus dibanding mendengarkan suara dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus tanamkan dalam hidup kami bahwa sisa kehidupan kami ini gak banyak, waktu kami gak banyak. Kami mungkin bekerja sangat keras di dalam dunia ini untuk mencari nafkah jasmani kami, untuk mencukupi apa yang harus kami makan, untuk mencukupi kebutuhan jasmani kami, dan untuk mengobati sakit kami. Tetapi kadang-kala kami menjadi khawatir dan kami tidak berdaya apa-apa lagi. Tetapi biarlah kami belajar seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, gak protes, diam di bawah kaki Tuhan Yesus, walaupun disakiti, tetap dengar suara Tuhan Yesus, walaupun mungkin harus banyak bayar harga, bahkan harus berkorban harga diri. Tetapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak diambil daripadanya. Biarlah kami memiliki harta rohani yang luar biasa, bagian yang terbaik yang kami bisa lakukan, bukan dengan uang kami saja, bukan dengan tenaga, tetapi lebih hati kami. Mungkin setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami belum bisa kasih yang terbaik. Tenaga juga kami mungkin terbatas, waktu kami, tetapi kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik dari hal-hal tersebut. Memberikan waktu kami terutama untuk di jam-jam ibadah, di jam-jam doa kami kepada Tuhan. Tapi yang terlebih hati kami, Tuhan Yesus, bila setiap persembahan itu Tuhan terima sebagai persembahan yang terbaik, sehingga pada saat nanti kami bertemu dengan Tuhan, kami tidak ditolak, tetapi kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga kami masih bisa menikmati hari yang cerah, bisa bernafas. Tetapi apa yang saat ini mungkin kami sedang alami, jemaat sedang gumulkan, kami gak perlu khawatir lagi, karena kami punya Tuhan Yesus yang memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, mungkin kecil Tuhan Yesus, tetapi biarlah Tuhan yang akan mengurapi setiap tangan kami, hati kami untuk belajar memberikan yang terbaik. Mungkin gak banyak, tetapi kami mau belajar seperti janda miskin itu yang memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar kami boleh memberi dengan sukacita, bukan susah hati. Terima kasih Tuhan. Maka kami percaya apa yang kembali memberkati kehidupan kami, karena Tuhan gak pernah mau berhutang buat kami semua. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Yuni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini dapatkan berkat kebenaran firman yang baru, dan kita mau best part, ya, kita mau dapatkan yang berikan yang paling baik. Puji nama Tuhan. Kita siapkan korban persembahan kepada yang bertugas, dipersilakan, dan setiap kita yang diberkati mau naikkan satu pujian. Kita bersama-sama menyatakan bahwa kasih setianya Tuhan itu boleh menyatakan bagi setiap kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama masaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku
seperti Maria yang mau duduk dengar-dengaran, kita mau kasih waktu kita mau kasih tenaga kita mau kasih berkat kita untuk menyenangkan hati Dia. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Satu buah pujian penutup, sama-sama katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanya sungguh bagimu, ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari semua katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Yes, Jesus. Ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh diberkati pada hari ini. Dan biarlah juga puji-pujian yang sudah tadi kami naikkan, sembah yang kami berikan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami seperti firman-Mu katakan, akan memberikan yang terbaik dari bagian hidup kami untuk Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, agar Tuhan selalu disenangkan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya bahwa hari ini berkat Tuhan sudah tercurah buat kami. Tuhan sudah kuatkan kami. Tuhan sudah berikan kesehatan buat kami. Tuhan sudah sembuhkan yang sakit. Tuhan sudah berikan kemenangan kepada orang yang dalam pergumulan. Tuhan sudah berikan penyelesaian masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan Yesus. Karena Allah yang kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi ini, yang memberikan pertolongan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Kita angkat tanganmu dan angkat pujian. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi sama katakan, dan segenap jiwaku. Jadi kita tetap terus kasih yang paling baik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. God bless you, Tuhan. Makasih ya. God bless you, Tuhan.